Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, oke. Alhamdulillah pagi ini kita bisa lanjutkan kuliah kita ya. Untuk mata kuliah Matematika 2. Kita sudah eh, masuk ke pertemuan yang kelima sekarang ya. Yang akan kita bahas untuk hari ini masih seputar teknik integrasi. Setelah kita belajar teknik substitusi ya. Kemudian kita juga sudah belajar apa integral parsial ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang baru ya, yaitu substitusi yang merasionalkan. Oke. Masih di sub CPMK yang kedua ya. Jadi masih rangkaian pemenuhan untuk materi persiapan ujian 2. Oke. Kalau misalkan teman-teman ketemu soal integral ya yang melibatkan bentuk akar pangkat n seperti ini ya. Akar pangkat n dari AX tambah B seperti ini, maka kita langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan permisalan ya. Kita misalkan bentuk ini sebagai U katakan ya. Jadi kita punya U sama dengan akar pangkat N ya dari AX ditambah B. Ya. Dari bentuk ini kita cari X-nya sama dengan berapa. Ruas kiri, ruas kanan agar akar pangkat N-nya hilang. Ruas kiri kita pangkatkan N ya. Ruas kanan kita juga pangkatkan N gitu ya. Nah, sehingga dari sini kan yang kita punya sekarang adalah U pangkat N sama dengan AX ditambah B. Oke, sampai sini kita akan peroleh U pangkat N dikurang B sama dengan A dikali X. Nah, dari sini kita peroleh X sama dengan U pangkat N dikurang B per A. Ya, jadi dari yang tadinya bentuknya adalah U sama dengan akar pangkat N dari AX tambah B. Dari sini kita cari bentuk X sama dengannya apa. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Tentukan hasil dari integral dx per x ditambah akar x. Dari soal kita identifikasi dulu yang mana yang memuat bentuk ini. Ya. Dari sini kita punya penyebut x ditambah akar x. Nah, perhatikan ini kan, ini kita punya akar x. Akar x. Nah, kalau kita identifikasi, ini kan kalau kita sesuaikan dengan bentuk ini ya, akar pangkatnya kan 2 di sini kan. Kemudian A-nya 1 kali X, ya kan. Ditambah B-nya kan 0. Ini kan akar pangkat 2 dari X itu kan kalau kita cari lengkapnya kan seperti ini ya. Akar pangkat 2 dari 1 kali X tambah 0. Nah, berarti yang akan kita misalkan sebagai U di sini adalah yang akar X. Oke, berarti langkah selanjutnya kita misalkan U sama dengan akar X. Oke. Nah, dari sini kita cari X sama dengan berapa? Nah, sama dengan tadi karena ini akar pangkat 2 berarti ruas kiri, ruas kanan pangkatkan dengan 2. Sehingga kita peroleh dari sini U kuadrat sama dengan X. Ya, sehingga diperoleh X sama dengan U kuadrat. Kemudian dari sini langkah selanjutnya kita cari turunan dari ini ya. Turunan pertama sehingga kita peroleh nanti bentuk dx-nya sama dengan apa. Ya, kalau kita sudah misalkan di soal U sama dengan akar X, dari sini kita peroleh X sama dengan U kuadrat, berarti kita turunkan nih bagian sini ya. Ruas kiri kita turunkan terhadap U, kita peroleh dx per du. Ruas kanan kita turunkan terhadap U, kita dapat 2U. Nah, dari sini kan kita peroleh ini ya. Dx sama dengan 2U du. Oke. Nah, komponen yang kita butuhkan untuk melakukan teknik substitusi ya.
Metode substitusi kan sudah ada. U-nya sudah kita dapat, ya. X-nya juga sudah ada. DX-nya juga sudah ada. Ya, kemudian kita lanjut. Kita punya bentuk soalnya seperti ini. Ini kalau dibuat lebih terpisah lagi kan sebenarnya seperti ini ya. 1/X ditambah akar X dx. Ya kan? Nah, kita ganti semua dengan hasil permisalan kita di awal. Berarti kita punya integral 1 per X-nya bisa kita ganti apa? U kuadrat. Ya. Kemudian akar X bisa kita ganti apa di sini? U. Berarti di sini menjadi ditambah U. Oke. Kemudian dx-nya kita bisa ganti apa? 2U du. 2U du. Oke. Nah, berarti dari sini kalau kita sederhanakan lagi, kita punya konstanta di sini ya. 2. Berdasarkan sifat integral, duanya bisa ditarik ke depan. Sehingga yang di sini keluar 2, yang tersisa dalam integral adalah U per U kuadrat ditambah U du. Ya kan? Nah, kemudian dari sini ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2 integral 1/U ditambah 1 du. Oke, ini kan U-nya dibagi sehingga yang tersisa adalah 1/U tambah 1. Nah, dari sini gunakan saja definisi logaritma natural. Kalau kita punya integral 1/X dx itu kan sama dengan ln mutlak X, ya kan? Nah, kalau kita punya integral 1/U plus 1 berarti nanti ketemu hasilnya adalah ln mutlak U ditambah 1. Jangan lupa ada 2 di depan ya. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali ln mutlak U tambah 1. Karena kita bekerja dengan integral tak tentu yang tidak mempunyai batas, selalu ada plus C di belakang ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita kembalikan bentuk semula dari U itu apa? Akar X. Sehingga dari sini kita peroleh sama dengan 2 dikali ln akar X ditambah 1 plus C. Oke, sudah selesai. eh Coba satu lagi. Kita punya contoh yang kedua di sini ya. Tentukan hasil dari integral X dikali akar pangkat 3 dari 2X plus 7 dx. Ya, identifikasi lagi dari soal yang memuat eh, bentuk akar pangkat N ya dari AX ditambah B. Nah, kira-kira dari soal tuh yang mirip bentuk ini tuh yang mana? Yang ini kan ya. Akar pangkat 3 dari 2X tambah 7. Oke, berarti bagian ini kita akan misalkan sebagai U. Sehingga langkah pertama kita peroleh U sama dengan akar pangkat 3 dari 2X ditambah 7. Oke, kemudian dari sini kita cari X-nya sama dengan berapa. Sama dengan langkah yang tadi ya. Berarti karena ini akar pangkat 3, berarti kita pangkatkan 3 kedua ruas. Ruas kiri berpangkat 3, ya. Ruas kanan juga kita pangkatkan 3, ya. Dari sini kan kita peroleh U pangkat 3 sama dengan 2X plus 7, ya. Dari sini kita peroleh 2X sama dengan U pangkat 3 dikurang 7. Nah, langkah terakhir kita peroleh ini ya. X sama dengan U pangkat 3 dikurang 7/2. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan X sama dengan apa. Nah, dari sini kita harus cari nih turunannya. Kita punya X sama dengan U pangkat 3. Ya, sorry. U pangkat 3 dikurang 7/2. Nah, ruas kiri, ruas kanan kita turunkan. Ya, berarti kita peroleh dx per du sama dengan apa di sini? Ini kalau kita turunkan dapat apa nih? 3/2 U pangkat 2 ya. 3/2 U pangkat 2. 7/2 ini kan kita turunkan sama dengan 0 ya. Sehingga dari sini kita peroleh
dx sama dengan 3/2 U kuadrat du. Oke, nah kita sudah punya komponen yang kita butuhkan ya. Kita sudah dapatkan U-nya, sudah dapatkan X-nya, kita juga sudah punya dx di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pengerjaan soalnya. Nah, yang bisa kita ganti di sini ada X ya, ada ini, kemudian ada dx. Nah, berarti X ini kita ganti dengan apa? Dengan ini. Sehingga kita peroleh bagian ini ya. Kemudian ini ya, kita ganti juga. Kita punya U di sini. U-nya masuk ya. Kemudian dx-nya sendiri kita bisa ganti dengan 3/2 U kuadrat du. Sehingga muncul ini. Oke. Nah, kemudian dari sini dikalikan semuanya. Sehingga kita peroleh ini kalau kita kali masuk dulu, kita peroleh U pangkat 4 dikurang 7U per 2 ya. Kemudian kita kali dengan 3U kuadrat per 2 du ya. Ini 3/2 dikali 1/2-nya kita tarik ke depan sehingga kita dapatkan 3/4 ya. Integral yang tersisa di dalam apa? U kuadrat dikali ini dikurang U kuadrat dikali 7U. Sehingga kita peroleh di sini U pangkat 6 ya dikurang 7U berpangkat 3. Jangan lupakan DU-nya ya. Oke, setelah ini tinggal kita integralkan ini, kemudian kalikan secara distribusi dengan 3/4. Ya. Nah, U pangkat 6 DU kita integralkan kita peroleh 1/7 U pangkat 7 ya. 7U pangkat 3 kita integralkan terhadap U kita dapat 7/4 U berpangkat 4 ya. Karena kita bekerja dengan integral tak tentu, maaf ya. Maka selalu kita punya penambahan konstanta di belakang ya. Sehingga bentuk sekarangnya adalah 3/4 dikali 1/7 eh, U berpangkat 7 dikurang 7/4 U berpangkat 4 plus C. Ya, ini kali ke dalam kita peroleh 3/28 U berpangkat 7. Saya tuliskan di sini 3/28 U berpangkat 7 ya. Dikurang 3 kali 7 21 per 16 U berpangkat 4 ya plus C ya. Kemudian dari sini kita kembalikan bentuk U-nya itu apa? Bentuk U-nya kan apa di sini? Ini ya. Ini kalau kita tulis untuk lainnya kan 2x ditambah 7 berpangkat sepertiga kan. Nah, makanya kalau kita masukkan U-nya di sini, ini saya nggak apa-apa ya, seperti ini ya. Sama dengan 3/28. Masukkan U-nya ya. 2x ditambah 7 ya. Berpangkat sepertiga ya. Kemudian berpangkat 7 ya. Berarti kalau sepertiga berpangkat 7 lagi kan dikalikan ya. Nanti akan ketemu 7/3 di sini. Seperti itu ya. Kemudian ini juga sama 21/16 ya. Masukkan U-nya apa? U-nya kan ini ya. 2x ditambah 7 pangkat sepertiga dikali 4. Nanti kita ketemu 2x ditambah 7 berpangkat 4/3. Oke. Plus C. Sehingga kita ketemu hasil akhirnya di paling bawah ya. Baik. Oke. Untuk dua contoh soal ini, ada yang mau ditanyakan atau diperjelas, bisa lewat chat, bisa juga langsung open mic ya. Silakan. Ada Nggak ada, Pak. DV aman. Oke. Yang aman bisa bantu konfirmasi ketika 0,3 di kolom chat.
Oke, 13 orang. 30 orangnya lagi. Belum konfirmasi apakah aman atau tidak. Kalau punya pertanyaan langsung saja ya, langsung open mic, izin untuk bicara lalu silahkan. Terima kasih yang sudah open cam ya. Saya gampang memantau kalau seperti ini. Oke, 21 orang yang sudah konfirmasi. Saya lanjut ya. Kalau misal tiba-tiba ada yang mau ditanyakan dari slide yang sudah lewat boleh ya. Baik, coba sekarang kita ke. Oke, sudah latihan ternyata ya. Ini supaya teman-teman bisa lebih tinggal materinya ya. Silahkan latihan sendiri. Mungkin saya bahas cuma satu nomor saja. Kita coba yang nomor 3 ya. Nah, identifikasi soal dulu. Dari komponen yang ada di soal, yang mana yang mirip dengan bentuk akar tadi. Akar pangkat N dari AX plus B. Yang mirip adalah yang penyebut ya. Nah, berarti yang penyebut akan kita misalkan sebagai U. Katakan kita punya U sama dengan akar X ditambah 4. Ya. Dari sini kita akan peroleh X sama dengan apa? Berarti X sama dengan U kuadrat min 4. Ya. Nah, dari sini kita turunkan sehingga kita peroleh ruas kiri menjadi dx per du, ruas kanannya menjadi 2u ya. Nah, dari sini kita peroleh dx sama dengan 2u du. Oke, aman ya sampai sini ya. Kita sudah ketemu yang kita butuhkan, kita butuh u, kita butuh x, kita butuh dx. Selanjutnya, bagian soalnya kita tinggal substitusi dengan permisalan yang kita punya ya. Nah, kita kan punya soal integral x kuadrat ditambah 3x per akar pangkat 2 dari x ditambah 4 dx ya. Semuanya kita ganti komponen yang bersesuaian. X bisa kita ganti dengan u kuadrat min 4. Karena x-nya berpangkat 2, berarti kita bisa tuliskan u kuadrat min 4 berpangkat 2. Oke. Ditambah 3 dikali x. Berarti 3 dikali x-nya ini ya. U kuadrat min 4. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke bagian penyebut. Penyebutnya di sini akar pangkat 2 dari x ditambah 4. Itu tidak lain adalah u. Oke. Nah, sampai sini kita cari nih. Kita sederhanakan ya. Berarti kita punya u kuadrat min 4 kuadrat ya. Berarti u kuadrat min 4 dikali u kuadrat min 4. Ini sama dengan apa? Ini kan sama dengan u pangkat 4 dikurang 8u kuadrat ditambah 16. Ya kan? Kemudian bagian ini menjadi 3u kuadrat dikurang 12 ya. Kita langsung saja ini ya. Ditambah 3u kuadrat dikurang 12. Oke. Nah, dari sini ini kita sederhanakan nih. U pangkat 4 tidak ada lagi yang berpangkat 4. Tetap berpangkat 2 ada di sini ya. T minus 8 ditambah 3 tersisa minus 5 U kuadrat. 16 dikurang 12 tersisa 4. Oke. Berarti untuk pembilangnya bentuk sederhananya ini ya. Kemudian kita peroleh bagian sini menjadi integral. Ini ada yang terluput ya, sorry. Kita belum substitusi dx-nya ternyata. Dx-nya apa di sini? 2U du. Kita punya 2U du. Karena kita punya dx di sini ya. Nah, dari sini berarti bentuk sederhananya menjadi integral ini adalah ini ya. U pangkat 4 dikurang 5U kuadrat ya. Ditambah 4.
Oke. Dikali 2U per U DU. Oke. Berarti ini kita bisa coret ya. Sehingga yang tersisa adalah integral 2 dikali U pangkat 4 dikurang 5U kuadrat ditambah 4 DU. Oke. Berdasarkan sifat integral, konstanta bisa tarik ke depan. Sama dengan 2 dikali integral U pangkat 4 dikurang 5U kuadrat ditambah 4, sorry, ya, DU. Nah, dari sini kan sudah gampang ya. Hmm. Kita tinggal integralkan satu persatu. Kita peroleh 2, integralnya U pangkat 4 apa? Seperlima U pangkat 5. Ini integralnya dapat apa nih? 5 per 3 U berpangkat 3 ditambah 4U, oh ya, plus C. Sudah. Kemudian kita kali ke dalam, kemudian ganti U-nya sama dengan apa? Ini ya. Jadi kita peroleh 2 per 5. U-nya apa? Akar X ditambah 4 ya. Akar X ditambah 4 berpangkat 5. Dikurang 5 per 3. U-nya apa? Kita punya di sini. Akar X ditambah 4 berpangkat 3 ya. Ditambah 4U. 4 dikali akar X ditambah 4 plus C. Nah, sudah. Seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bisa lewat kolom chat, bisa open mic ya. Ada yang aman sejauh ini bisa bantu konfirmasi 0,4 ya di kolom chat. Nah, kalau soal-soal yang lainnya tinggal teman-teman latihan mulai dengan mengidentifikasi apa yang bisa kita ganti atau apa yang bisa kita misalkan sebagai U ya. Kalau soal ini, soal nomor satu kan ini berarti ya sebagai U. Nomor dua berarti ini ya. Kalau nomor empat berarti akar T-nya ya. Tapi ada apa tambahan di ujung ya. Setelah kita integralkan, masukkan batas atas dan batas bawah. Tapi terlebih dahulu ubah dulu karena kita memisalkan U sama dengan akar T ya. Sehingga nanti eh, T-nya kita peroleh sama dengan U kuadrat kan. Dari sini kan T sama dengan U kuadrat. Karena ini batasnya dalam T, berarti ubah dulu ke dalam U. Berarti untuk batas T sama dengan 1, ya, kita akan dapatkan U sama dengan 1 juga kan. U sama dengan 1. Kalau T-nya sama dengan 0, ya berarti U-nya sama dengan 0 juga. Ya. Oke, itu saja bedanya yang tanpa batas dengan batas ya. Kalau yang ini berarti yang punya akar T, kalau ini U-nya adalah akar pangkat 3 dari 1 min X kuadrat. Kalau ini yang ini. Oke. Silakan teman-teman latihan ya supaya lebih paham kalau mengerjakan sendiri. Baik, sudah 26 orang konfirmasi. Saya coba lanjut dulu kalau gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke kasus yang melibatkan bentuk seperti ini ya. Akar pangkat 2 dari A kuadrat min X kuadrat. Atau akar pangkat 2 dari A kuadrat plus X kuadrat. Atau akar pangkat 2 dari X kuadrat min A kuadrat. Kalau ketemu bentuk-bentuk seperti ini, maka kita gunakan substitusi trigonometri ya. Misalkan, kalau ketemu bentuk eh, akar dari A kuadrat min X kuadrat, berarti kita gunakan substitusi
X sama dengan A sin T. Ya, jadi kita ganti komponen X di sini, suku X-nya, dengan A sin T. Ya, dengan batas nilai T seperti ini. Nah, kalau bentuknya nomor 2 maka disesuaikan substitusinya adalah X sama dengan A tangen T. Kalau bentuknya seperti ini, berarti X sama dengan A sekan T. Oke. Nah, dari substitusi ini, maka akibatnya bentuknya menjadi seperti ini ya. Tadi kan ini kita substitusi X sama dengan A sin T ya. Nah, berarti karena X kuadrat, berarti kita peroleh di sini A kuadrat sin kuadrat T ya. Ini dikeluarkan A kuadratnya sehingga kita peroleh A kuadrat sama dengan 1 dikurang sin kuadrat T. Nah, ini menggunakan identitas trigonometri ya. Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu kan sama dengan 1. Sehingga kita bisa ganti 1 dikurang sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini kan akar pangkat 2. Kemudian bagian dalamnya juga sama-sama kuadrat. Sehingga kita bisa coret dan hasilnya adalah sorry, mutlak A cos T ya. Mutlak A cos T ini kan bisa hasilnya positif, bisa negatif ya. Bisa kenapa di sini yang diambil hanya yang positif? Karena cek lagi interval T-nya itu apa? Interval T-nya kan dari minus 1/2 pi sampai dengan 1/2 pi. Kalau kita masukkan range tersebut di fungsi kosinus maka hasilnya selalu positif ya. Nah, untuk bentuk yang kedua juga sama, yang digunakan adalah substitusi X sama dengan A tangen T. Kalau ini X sama dengan A sekan T. Ya, baik. Nah, selanjutnya sebelum kita lebih lanjut mengerjakan contoh soal, di sini ditampilkan dulu apa hasil dari integral secant X dx dan integral cosecant X dx. Kenapa ini perlu dicari, ditunjukkan terlebih dahulu karena nanti akan terpakai di belakang sehingga lebih mudah kalau kita sudah cari di awal ya. Oke, untuk menyelesaikan bentuk ini maka kalikan dengan ini ya, secant X ditambah tangen X per secant X ditambah tangen X. Sehingga tadinya bentuknya seperti ini menjadi integral secant X dikali secant X plus tangen X per secant X plus tangen X dx. Oke, kemudian kali ke dalam ya. Secant X dikali secant X dapat secant X, secant kuadrat X. Kemudian secant X dikali tangen X dapat secant X tangen X. Penyebutnya tidak berubah. Ya. Nah, dari sini kita gunakan permisalan U sama dengan secant X ditambah tangen X. Masih ingat ya, gimana cara menentukan yang mana yang kita misalkan sebagai U? Ya, berarti teman-teman harus lihai melihat yang mana fungsi yang ketika diturunkan menghasilkan suku yang lainnya. Kalau yang penyebutnya kita turunkan, maka akan menghasilkan apa suku pembilang ya yang di atas ini. Coba ya, kita punya U sama dengan sekan X ditambah tangen X ya. Ruas kiri, ruas kanan kita turunkan terhadap X, kita peroleh ruas kiri menjadi DU per DX ya. Turunan dari sekan X adalah sekan X tangen X ya. Ditambah turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Sehingga kita peroleh DU sama dengan sekan X tangen X ditambah sekan kuadrat X dx. Oke, nah sehingga bentuk ini menjadi yang bagian atas ya, ini sama dengan apa ini? Sama dengan DU. Ya, dari mana taunya? Kan kita sudah punya di sini DU sama dengan sekan X tangen X ditambah sekan kuadrat X dx. Ya, berarti bagian pembilang termasuk dx kita bisa ganti dengan DU. Nah, kemudian yang di bawah, yang ini, nah ini kan kita sudah misalkan di awal ya. Oke, U sama dengan sekan X ditambah tangen X. Berarti ini kita bisa ganti dengan U. Nah, sehingga bentuknya sekarang menjadi apa? Jadi integral 1/U DU. Ya.
Kalau kita punya bentuk seperti ini, kita sudah belajar sebelumnya kalau kita ketemu integral super x dx itu kan sama dengan ln mutlak x ya. Sehingga kalau kita ketemu bentuk seperti ini, integral super u du ini sama dengan apa? Sama dengan ln dari mutlak u plus c ya. Nah, kita sudah memisalkan u sama dengan sekan x plus tangan x. Kembalikan lagi bentuk semula dari u sehingga hasil akhirnya adalah ln mutlak sekan x ditambah tangan x plus c. Berarti kalau teman-teman ketemu integral dari sekan x dx, ya hasilnya adalah ini ya. Ln mutlak sekan x plus tangan x plus c. Oke, itu untuk integral sekan x. Bagaimana dengan integral kosekan x dx? Nah, integral kosekan x dx untuk menyelesaikannya kita kalikan dengan ini. Kosekan x ditambah kotangen x per kosekan x ditambah kotangen x. Ya, sehingga bentuknya menjadi integral kosekan x dikali ini ya dx. Nah, sama dengan langkah tadi. Ini kali ini dapat kosekan kuadrat x, kosekan x dikali kotangen x dapat kosekan x kotangen x. Ya. Kemudian kita misalkan U sama dengan kosekan X tambah kotangen X. Ya. Nah, dari sini kita peroleh turunan untuk ruas kiri dan ruas kanannya adalah DU per DX. Turunan kosekan X apa? Kosekan X kotangen X. Turunan kotangen X adalah kosekan, sorry, ini minus ya. Minus, ini juga minus kosekan kuadrat X. Ya. Sehingga dari sini kita peroleh DU sama dengan minus kosekan X kotangen X dikurang kosekan kuadrat X ya dx. Atau DU sama dengan minus kosekan X kotangen X ditambah kosekan kuadrat X dx. Minusnya saya tarik ke depan ya. Baik, sehingga sebelumnya kan kita punya bentuk ini ya. Nah, ini bisa kita ganti nih. Ganti dengan apa? Ganti dengan minus DU. Ya. Kalau yang di bawah gimana? Yang di bawah ya diganti dengan U. Ya. Sehingga yang tadinya bentuknya seperti ini menjadi integral minus DU per U. Ya. Nah, kalau kita punya integral super U DU sama dengan ln mutlak U, berarti integral minus super U DU adalah minus dari ln mutlak U plus C. Ya. Kemudian kembalikan lagi bentuk U-nya. Ya. U-nya kan sama dengan kosekan X tambah kotangen X. Berarti kita punya bentuk akhir ya. Dari integral kosekan X dx itu sama dengan minus ln mutlak kosekan X tambah kotangen X plus C. Oke. Ini tinggal kita gunakan nanti. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ya. Kita punya integral akar 9 min X kuadrat dx. Tadi kan kalau kita punya bentuk akar A kuadrat min X kuadrat. Ya. Ini kita bisa gunakan substitusi X sama dengan A sin T. Ya. Nah, ini bentuknya kan tidak lain integral 3 pangkat 2 dikurang X kuadrat dx, ya kan? Ya, berarti A-nya kan sama dengan 3 ya. Kita bisa gunakan substitusi X sama dengan 3 sin T. Tiganya dari mana? A-nya kan di sini 3 kuadrat ya. Baik, kita gunakan substitusi X sama dengan 3 sin T. Ya. Nah, dari sini teman-teman harus turunkan ruas kiri, ruas kanan. Nah, kita peroleh dx sama dengan turunannya sin apa? Cos T. Nah, dt. Kita peroleh dx sama dengan 3 cos T dt. Ya, dari sini kita tinggal kerjakan nih soalnya kan. Kita punya x di sini. X-nya kita ganti dengan apa? 3 sin T. Berarti tadinya x kuadrat menjadi 3 kuadrat sin kuadrat T. 3 kuadratnya menjadi 9. Berarti 9 sin kuadrat T. Kita punya dx di sini ya. Kita punya dx di sini. Dx-nya kita ganti dengan ini. 3 cos T dt. Berarti muncul lagi di sini. 3 cos T dt. Ya.
Nah, sekarang eh, bentuk lain dari ini apa? Sebelumnya kan kita sudah lihat ya. Nih ya, kalau kita punya bentuk akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T itu sama dengan A cos T. Tadi di soal kan ada bentuk seperti ini ya. 9 dikurang 9 sin kuadrat T. Ya, ini tidak lain adalah 3 cos T. Ya, ini kan 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 sin kuadrat T. Diubah menjadi 3 cos T. Oke, sehingga bagian ini ya, ini berubah menjadi 3 cos T. Oke, 3 cos T yang ini tetap. Nah, sekarang kita kalikan 3 kali 3 dapat 9, cos T dikali cos T menjadi cos kuadrat T dt. Nah, karena 9 adalah konstanta, bisa kita tarik keluar. Sehingga yang tersisa adalah 9 dikali integral cos kuadrat T dt. Oke, masih ingat sudut rangkap? Sudut rangkap ya. Cos kuadrat T itu sama dengan apa? 1 ditambah cos 2T per 2. Ini identitas sudut rangkap ya. Nah, kemudian dari sini eh, di apa seperduanya ditarik ke depan ya karena dia konstanta sehingga depan menjadi 9 per 2. Yang tersisa di dalam operasi integral adalah 1 ditambah cos 2T dt ya. Kemudian kita integralkan, integralnya 1 terhadap T adalah T. Integralnya cos 2T sama dengan 1/2 sin 2T ya. Kalau teman-teman punya cos AX, kita cari integralnya terhadap X ini sama dengan apa? Sama dengan 1/A sin AX plus C ya. Sehingga yang tadinya cos 2T menjadi 1/2 sin 2T plus C ya. Kemudian tinggal kali secara distributif 9 per 2 kali T dapat 9 per 2 T. 9 per 2, oh ini diubah dulu ya. Kita punya identitas, kalau teman-teman masih ingat, sin 2X katakan ya. Ini kan sama dengan 2 kali sin X cos X ya. Jadi kalau kita punya sin 2T di sini, kita punya apa di sini? 1/2 sin 2T. Ya, berarti sama dengan 1/2 dikali 2 sin T cos T. Ya, ini sama dengan sin T cos T. Ya. Berarti ini menjadi sin T cos T. Sin T cos T dikali 9/2 dapat 9/2 sin T cos T plus C. Sudah. Nah, sekarang perhatikan. Di soal masih ada yang belum kita ketahui di sini. Kita punya T di sini, T itu apa ya? Sin T itu apa? Cos T itu apa? Nah, cara mencari tiga komponen ini, kita kembali ke permisalan kita. Kita punya X sama dengan 3 sin T. Nah, dari sini kan kita peroleh sin T sama dengan X per 3 ya. Berarti kita punya X sama dengan 3 sin T. Dari sini, ruas kiri, ruas kanan kita bagi dengan 3. Sehingga kita peroleh sin T sama dengan X per 3. Oke. Nah, dari sini ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan sin inverse ya. Berarti sin inverse dari sin T itu sama dengan sin inverse dari X per 3. Nah, ini yang tersisa adalah T sama dengan sin inverse dari X per 3. Sehingga muncul bagian ini ya. Oke. Nah, eh, kita sudah dapatkan sin T-nya sama dengan apa? T-nya juga sudah. Tadi yang masih belum diketahui apa? Cos T. Ya. Nah, karena kita punya sin T sama dengan X per 3, kita akan gunakan pendekatan segitiga siku-siku. Sin itu apa? Kalau kita nyatakan dalam sisi segitiga, ya, depan per miring ya, berarti depannya X, miringnya 3, ya. Di depannya X, miringnya 3. Nah, dari sini kita gunakan apa? Teorema Pitagoras untuk memperoleh sisi samping, ya. Nah, sisi sampingnya adalah akar pangkat 2 dari 9 dikurang X kuadrat ya.
Nah, dari sini kita sudah bisa cari sudut cos T-nya apa. Cos kan samping per miring ya. Berarti kita peroleh sampingnya ini, miringnya 3. Sehingga didapatkan cos T sama dengan akar 9 min X kuadrat per 3. Oke. Nah, tadi bentuk akhir kita adalah ini kan. Nah, sekarang kita ganti semua. T-nya diganti. Ya. T-nya diganti dengan apa? T-nya ganti dengan ini nih. Sin inverse dari X per 3. Ya. Kemudian sin T-nya diganti apa? Sin T-nya kita juga punya di sini ya. Tinggal ganti dengan X per 3. Kemudian apa lagi? Cos T. Ya, cos T ini sudah ada. Ya. Masukkan juga cos T ganti dengan akar 9 min X kuadrat per 3. Sehingga hasil akhirnya menjadi 9 per 2 dikali T-nya ini. Ya, sin inverse X per 3. Masuk sini. Ditambah 9 per 2 sin T-nya ada di sini. X per 3 masuk sini ya. Kemudian cos T-nya masuk juga ya. Plus C. Nah, selesai. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gimana? Aman, Pak. Oke, thank you Mas Divi, Mbak Cika. Oke, saya lanjut kalau gitu ya. Nah, sekarang contoh lagi nih. Kita punya soal tentukan hasil dari integral akar 4 plus X kuadrat dx. Nah, ini kan bersesuaian dengan contoh yang tadi ya. Bukan contoh apa? Bentuk kuadrat ditambah X kuadrat. Ya. Berarti kalau seperti ini gunakan substitusi X sama dengan tangan T. Ya. Karena kita punya bentuknya di sini adalah 2 pangkat 2 plus X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 2 kan. Nah, dari sini berarti substitusi yang digunakan adalah apa? Substitusi X sama dengan A-nya kan 2 ya. T 2 tangan T. Oke. Nah, dari sini cari turunannya. Ya. Berarti kita dapatkan di sini dx per dt sama dengan 2 ya. Turunannya tangan T apa? Sekant kuadrat T ya. Sehingga diperoleh dx sama dengan 2 sekant kuadrat T dt. Baik. Nah, selanjutnya tinggal masukkan ke soal ya. Soalnya apa di sini? Kita punya integral 1/akar kedua dari 4 ditambah X kuadrat dx. Nah, ini ganti semuanya ya. Berarti 1 per. Ini diganti dengan apa tadi? X-nya. 2 tangan T ya. T akar 4 ditambah. Karena X kuadrat. Berarti ini menjadi 4 tangan kuadrat T. Nah, kemudian dx-nya juga diganti. 2 sekant kuadrat T. Ya. 2 sekant kuadrat T dt. Ini sorry ya, agak mencong nih harusnya. Agak ke bawah dikit. Integral 1/akar 4 ditambah X kuadrat dx. Integral 1/4-nya tetap. X kuadratnya kita ganti jadi 4 tangan kuadrat T. Di sini dx-nya kita ganti dengan 2 sekant kuadrat T dt. Oke. Nah, bagian sini ini berubah menjadi 4 dikali 1 ditambah tangan kuadrat T. Ya, ini manipulasi aljabar biasa. Nah,
Berarti bentuk sekarang adalah seperti ini. Nah, ingat ini identitas juga ya. Kalau kita ketemu tangen kuadrat T ditambah satu, ini kan sama dengan sekan kuadrat T. Ya, berarti satu ditambah tangen kuadrat T ini bisa diganti dengan sekan kuadrat T. Ya, nah, berarti sekarang ininya menjadi integral satu per akar 4 dikali sekan kuadrat T dikali 2 kali sekan kuadrat T dt. Ya, karena ini akar, ini juga bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 sehingga bagian penyebutnya menjadi 2 dikali sekan T yang tersisa ya. Tersisa adalah 2 dikali sekan T. Oke. Nah, kemudian dari sini kita punya 2 sekan kuadrat T per 2 sekan T dt. Nah, dibagi sehingga yang tersisa adalah integral sekan T dt. Integral sekan T dt kita sudah cari sebelumnya. Nih, integral sekan X dx itu sama dengan ln mutlak sekan X ditambah tangen X plus C. Berarti kalau integral sekan T dt hasilnya adalah ln dari sekan T ditambah tangen T plus C. Ya, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah ln dari mutlak sekan T ditambah tangen T plus C. Oke. Nah, di sini muncul sekan T dan tangen T. Kita harus cari nih sekan T itu sama dengan apa, tangen T itu sama dengan apa. Nah, kembali ke permisalan kita di awal. Kita punya X sama dengan tangen T. Ya, berarti kita peroleh tangen T sama dengan X per 2. Ya, tangen T sama dengan X per 2. Ya. Oke, nah dari fakta ini kita akan cari sekan T itu sama dengan berapa. Tangen itu kan apa depan per samping ya, berarti X-nya depan, sisi sampingnya 2. Sehingga di segitiga siku-sikunya menjadi sisi X-nya, sisi depannya X, sisi sampingnya 2. Cari menggunakan Pitagoras kita peroleh sisi miring akar 4 plus X kuadrat. Ya, karena yang kita cari adalah sekan, ya. Sekan T itu kan sama dengan seper cos T, ya. Cos itu kan samping per miring, berarti seperkos itu miring per samping. Miringnya ini sampingnya 2 sehingga kita peroleh sekant T sama dengan akar pangkat 4 dari X kuadrat per 2. Nah, sudah. Masukkan sekant T-nya apa, masukkan tangen T-nya apa. Masukkan sekant T ini, tangen T X per 2. Sudah. Nah, sudah latihan. Ada yang mau ditanyakan dari dua contoh soal ini? Silahkan. Anda? Farel, Rajab, Ade, ada yang mau ditanyakan? Mana? Oke. Kalau seperti itu saya lanjut lagi. Tidak ada pertanyaan. Eh, Latihan ya. Ini biar teman-teman eh, lebih jago lagi mengerjakan silakan dikerjakan sendiri ya. Mulai dari cari dulu bentuknya ini kan A kuadrat min X kuadrat. Berarti kita gunakan substitusi apa? Kalau A kuadrat dikurang X kuadrat berarti gunakan substitusi X sama dengan A sin T. Gitu aja dulu yang pertama identifikasi kita substitusi X sama dengan apa. Ya, berarti karena ini bentuknya A kuadrat min X kuadrat, ya berarti gunakan substitusi X sama dengan A sin T. Ganti semua X-nya dengan A sin T. Nah, kalau ini bentuknya apa? Sama ya. Ini bentuknya A kuadrat dikurang X kuadrat. Nanti gunakan juga ini ya. Kalau ini X kuadrat ditambah A kuadrat. Gunakan substitusi X sama dengan apa tadi? A tangen T ya.
Kalau ini sama dengan ini, A sin T. Nah, setelah itu baru teman-teman cari dx-nya sama dengan apa, ya. Kemudian tinggal substitusi. Oke, sekarang kita ke bagian terakhir untuk materi kita hari ini. eh Masih pengerjaan integral ya. Kalau misalkan di dalam integral, teman-teman bertemu bentuk akar dari bentuk kuadratik ya, seperti ini, maka langkah pertama, teman-teman harus ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, seperti ini. Ya. Baru setelah ini, tinggal kita gunakan teknik yang tadi, substitusi trigonometri. Ya. Coba kita lihat contohnya seperti apa ya. Oke, tentukan hasil dari integral dx per x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Ya. Ini kan bentuk akarnya ini ya. Nah, berarti kalau kita ikuti pola tadi, kalau kita punya bentuk seperti ini, x kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Ini diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. B per 2 dikuadratkan ya. Ditambah C dikurang B kuadrat, sorry, B kuadrat per 4 ya. Nah, karena kita punya bentuk ini, X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 ya, bentuk akarnya ya. Nih, ini menjadi apa? Ini menjadi X ditambah B-nya kan 2 ya. 2 per 2 pangkat 2 ditambah C-nya 2 ya. Dikurang B kuadrat. B-nya kan 2. Berarti 2 pangkat 2 per 4. Nah ini hasilnya apa? X ditambah 2 per 2 kan 1. Sorry. Kok saya tulis C lagi di sini? 2 ya. Nah, kemudian di sini menjadi apa? 2 dikurang 2 pangkat 2, 4. 4 per 4, 1. Ya. Sehingga menjadi akar X ditambah 1 kuadrat ditambah 1. Oke. Nah, sehingga bagian bawah ini menjadi X ditambah 1 kuadrat ditambah 1 berpangkat 3 per 2. Oke, selanjutnya tinggal kita identifikasi dia miripnya bentuk yang mana. Apakah akar A kuadrat min X kuadrat kah? Atau akar A kuadrat plus X kuadrat kah? Atau akar X kuadrat min A kuadrat. Ya. Nah, ini miripnya dengan apa nih? Kalau kita bayangkan ini sebagai X, kita bayangkan satu sebagai A, berarti kan X kuadrat ditambah A kuadrat kan? Satu kan itu kan sama saja dengan 1 pangkat 2 ya. Berarti miripnya dengan bentuk yang mana? Dengan bentuk yang ini. Ya, berarti yang kita gunakan substitusi yang mana? Substitusi X sama dengan A tangen T. Nah, A-nya kan 1 ya. Nah, X-nya kan bagian X-nya di sini ya. Ini X kuadrat adalah X plus 1. Berarti dari sini kita peroleh X plus 1 itu sama dengan 1 tangen T. Ya, itu kan tidak lain dari X plus 1 sama dengan tangen T. Oke. Nah, dari sini ini kita turunkan ruas kiri diturunkan terhadap T, ruas kanan turunkan terhadap T. Sehingga kita peroleh dx per dt ya. Ini sama dengan apa? Turunannya tangen T apa? Secant kuadrat T. Nah, dari sini kan dapat dx-nya sama dengan secant kuadrat T dt. Ya. Nah, sekarang kita ganti semua yang kita punya. Dx diganti dengan ini ya, sehingga muncul secant kuadrat T dt. Kemudian bentuk X plus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, kita bisa ganti dengan apa? Kita bisa ganti dengan
X plus satu diganti dengan tangen T, karena X plus satu dikuadratkan, berarti kita punya tangen T, apa, tangen kuadrat T, ya. Sehingga muncul di sini tangen kuadrat T. Satu tetap, ya, pangkat 3/2-nya tetap. Nah, ini menggunakan identitas trigonometri lagi, ya. Kalau teman-teman punya tangen kuadrat T, tambah satu ini sama dengan sekant kuadrat T. Kalau mau tahu ini dari mana, ya dari sudut identitas juga sebenarnya. Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T ini kan sama dengan satu. Semuanya bagi dengan cos, ya. Hingga ini bagi dengan cos kuadrat T, ini bagi dengan cos kuadrat T, ini bagi dengan cos kuadrat T. Sin kuadrat T per cos kuadrat T menjadi apa? Tangen kuadrat T. Biru. Tangen kuadrat T. Cos kuadrat per cos kuadrat satu. Satu per cos kuadrat apa? Sekan, ya. Kuadrat T. Hmm. Hmm. Sehingga gunakan nih, kalau kita punya tangen kuadrat T tambah satu itu sama dengan sekan kuadrat T, ya. Nah, berarti bagian ini menjadi sekan kuadrat T, ya. Sehingga, saya mau tulis di mana ya? Sini, ya. Integral, pembilangnya tetap sekan kuadrat T. Penyebutnya menjadi apa? Sekan kuadrat T berpangkat 3/2, ya. Nah, kuadrat berpangkat 3/2 ini tinggal dikalikan. Berarti 2 dikali 3/2 sama dengan 6/2. 6/2 sama dengan 3. Makanya muncul pangkat 3 di sini, ya. Nah, sekan kuadrat T per sekan pangkat 3 T dt itu tidak lain sama dengan 1/sekan T. 1/sekan T adalah cos T. Ya. Kemudian cari integralnya. Integral cos T adalah sin T plus C. Ya. Kemudian langkah terakhir, kita kan punya pemisalan apa tadi? X plus satu sama dengan tangen T. Nah, kita belum tahu nih sin T itu sama dengan berapa, ya. Berarti menggunakan permisalan ini kita akan cari sin T, ya. Tangen T sama dengan X plus satu per satu kan. Tangen itu kan depan per samping. Berarti sisi depannya X plus satu, sisi sampingnya satu kan. Nah, berarti kalau kita nyatakan dalam segitiga, sisi depannya X plus satu, sisi sampingnya satu. Ini kan ada per satu di sini kan, ya. Nah, menggunakan teorema Pitagoras kita peroleh sisi miringnya adalah ini. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah sin T, ya. Berarti depan per miring. Depannya X plus satu, miringnya ini. Kita dapatkan ini. Nah, sekarang tinggal substitusi karena tadi bentuk akhirnya adalah sin T plus C, sin T-nya ganti dengan ini. Sehingga hasil akhirnya menjadi X plus satu per akar pangkat 2 dari X kuadrat tambah 2X tambah 2 plus C. Sudah. Oke, materi kita hanya sampai sini. Setelah ini sudah latihan, ya. Saya harap teman-teman bisa lebih aktif untuk mencoba mengerjakan sendiri. Karena kalau hanya mengandalkan penjelasan dari saya dan asisten saja tanpa mencoba sendiri itu beda, ya. Akan beda kalau teman-teman coba mengerjakan sendiri. Coba kerjakan sendiri dulu, tantang diri sendiri mengerjakan sampai akhir, baru cross check dengan temannya mungkin. Apakah sudah benar atau tidak, atau mungkin bantuan AI untuk validasi apakah jawabannya sudah benar atau tidak. Jangan dibalik, ada soal latihan, kasih ke AI, dapat hasilnya, baru dipelajari. Kayak gitu caranya belajar, ya. Jadi caranya teman-teman latihan dulu mengerjakan soal yang sudah disediakan, baru kalau sudah selesai sampai hasil akhir, baru cari validasi entah dari teman, ya, atau mungkin pakai AI. Ya, ini kan sudah ada contohnya tadi, tinggal diikuti, ya. Berarti ini cari dulu kuadrat sempurnanya berarti apa ini? X plus satu kuadrat, ya, ditambah 5 dikurang 2 pangkat 2 4 per 4 1. Berarti 5 kurang satu 4, ya. Kalau ini berarti
Berapa nih? X ditambah 4 per 2 2 kuadrat ditambah 5 dikurang 16 per 4. 45 kurang 4 1. Ya, ya sama ini cari juga kuadrat sempurnanya, ini juga cari. Ya. Kemudian setelah itu menggunakan substitusi trigonometri. Oke, materi kita sudah kelar. Saya coba tanya lagi, silahkan konfirmasi bagi yang aman ketikkan angka 7. Bagi yang punya pertanyaan silahkan mau dari slide awal pun boleh ya. Mungkin ada yang terlewat baru ngeh, silahkan. Ada 20 orang yang sudah konfirmasi aman. Sisanya 26 lagi gimana? Tanpa konfirmasi tapi tidak ada pertanyaan juga ini. 22 orang. Terima kasih yang tetap on cam ya. Syarifah Selim Fajar. Oke. 29 orang. Masih ada yang belum konfirmasi gimana? Kalau belum aman ya ditanyakan. Masih ada waktu kita. Oke, sambil mungkin dipikirkan apa yang mau ditanyakan. Yang belum presensi di LMS, silakan presensi ya. Kemudian saya ingatkan juga setiap pekan ya selalu ada UK. Ini jangan sampai telat. UK 5 ya dikerjakan hari ini ya biar langsung setelah kita selesai ini langsung kerjakan. Takut lupa ya. Kemudian apa? Pekan lalu saya kasih tugas atau tidak? Pekan lalu ada Kasih Pak. tugas nggak? Ada ya? Pak. Berapa? Oh ya sudah. Di pekan ini nggak usah dulu. Oke, UK 5 dikerjakan. Jangan lupa presensi. Terakhir mungkin saya kasih kesempatan ada pertanyaan? Izin Pak, Hmm, Divi. untuk coret-coretnya bisa dikirim di LMS atau di grup nggak? Boleh, boleh Mas. Saya kirim di grup WA saja ya, biar gampang ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Hmm. Aman ya? Cukup? Cukup Pak. Pak, Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Insya Allah pekan depan kita masuk seperti biasa di tanggal 8 April. Kita ketemu secara offline insya Allah ya di kelas. Oke, sebelum saya tutup, saya mau ambil dokumentasi sebentar ya. Ya, yang bisa on cam silahkan dibuka kameranya. Saya mulai dari slide pertama. 3 2 1. Oke, slide kedua. 3 2 1. Oke. Oke, thank you teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. oke, oke, oke. oh, oke sama-sama semuanya.